Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasan adalah seorang tokoh ulama yang alamah dan rendah hati, asal desa Japura Kidul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kiai Hasan hidup sekitar tahun 1870 hingga 1950. Semasa dengan Kiai Haji Salwa Yasin, besannya asal Ketitang Japura Bakti. Ia merupakan putra Kiai Muthohar bin Kiai Satimah bin Kiai Husein bin Mbah Salamuddin. Salamuddin adalah tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman. Salamuddin merupakan salah seorang kerabat keraton Mataram yang sengaja meninggalkan Mataram karena di samping mendapat tekanan dari Belanda, juga karena keinginannya yang kuat untuk menyebarkan agama Islam di luar keraton. Nama kecil Salamuddin adalah Raden Haryo Abu Salam, kemudian menjadi Salamuddin Arga Kusuma dan masyhur dengan nama harian Salamuddin. Salah satu ulama dan tokoh anti Belanda asal Cirebon, Mbah Mukhoyim, pernah menjadi murid Mbah Salamuddin dan akhirnya dipungut menantu oleh Mbah Salamuddin. Sebelum kembali ke Cirebon, Mbah Mukhoyim mendirikan sebuah masjid dengan nama Masjid Baitul Mukhoyim, atau lebih terkenal dengan sebutan Masjid Semampir. Makam Mbah Salamuddin berada di tepi Kali Elon, Blok Beji, Desa Pedurungan, berdampingan dengan sahabat sekaligus muridnya yang bernama Ki Syatariah. Ki Syatariah dimungkinkan adalah penyebar tarekat Syatariah di Jawa Tengah. Sementara ibunda Kiai Hasan adalah Nyai Umi Salamah. Nyai Umi Salamah adalah putri Kiai Syamsuddin atau yang masyhur dipanggil Kiai Nursyadah. Kiai Nursyadah adalah seorang ulama yang turut berperan aktif mengislamkan masyarakat Japura dan sebagian masyarakat Pantura. Makam Kiai Nursyadah saat ini berada di Permakaman Umum Sigit Lawas, Japura Lor. Lalu bagaimanakah perjalanan Kiai Hasan yang semula menetap di Japura Lor hingga akhirnya menetap di desa Japura Kidul? Alkisah, untuk menghibur suasana hatinya yang sedang dirundung sedih, pasca berpisah dengan istrinya dari Kanci, Kiai Hasan pergi berburu burung di sebuah hutan kecil desa Japura Lor, tepatnya di area Blok Cikebluk atau biasa disebut Kertegeblok. Di situ ia menemukan sebuah tajuk tua yang tidak terawat dan sepi dari jamaah. Belakangan diketahui ternyata pemilik tajuk tua itu adalah Kiai Nursyadah yang telah lama meninggal dunia. Setelah beberapa lama merawat tajuk, Kiai Hasan akhirnya menikah dengan putri ketiga Kiai Nursyadah, yaitu Umi Salamah. Setelah memiliki 2 orang anak, atas saran ibu mertuanya, Nyai Mutmainah, Kiai Hasan pindah ke desa Japura Kidul. Padahal saat itu ia tidak memiliki pekarangan apalagi rumah. Di saat bersamaan, seorang saudagar kaya desa Japura Kidul bernama Haji Mustafa menghibahkan pekarangannya kepada Kiai Hasan untuk dijadikan rumah, masjid sekaligus pesantren. Hal itu dilakukan Haji Mustafa karena sering terjadi keganjilan alias angker di pekarangan tersebut. Jika malam hari sering terdengar suara-suara aneh yang membuat penduduk setempat menjadi ketakutan. Akhirnya, atas izin Allah, Kiai Hasan mampu mengatasinya dan dibangunlah di atas pekarangan itu sebuah rumah dan dibangun pula sebuah masjid di sebelah selatan rumahnya. Masjid itu berbentuk panggung dengan bahan bambu dan beratap daun tebu. Masjid itu diberi nama Masjid Nurul Islah.
Dari hasil perkawinannya dengan Nyai Ummi Salamah, Kiai Hasan dianugerahi 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka adalah Fadil, Khalil, Rahmah, Daqaiqul Akhbar, Fatmah, Durar, Khair, Asror, Zaid, dan Zuhro. Berkat keikhlasannya dalam membimbing umat dan tak henti-hentinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah, ke-10 putra-putrinya menjadi sosok yang tidak hanya soleh solehah, tapi juga menjadi tokoh, juru dakwah, kiai, pemimpin, dan panutan masyarakat. Putra pertamanya yaitu Kiai Fadil tinggal di Serang, Babakan, Kabupaten Cirebon. Dari hasil pernikahannya dengan Nyai Quraisy binti Kiai Amin Serang, Babakan, Kiai Fadil dikaruniai 4 anak. Keempat anaknya menjadi pemuka masyarakat dengan membuka majelis taklim, madrasah, dan pesantren. Saat ini, pesantren Al-Falah yang diasuh oleh cucunya kian berkembang pesat. Putra keduanya yaitu Kiai Khalil. Dari hasil pernikahannya dengan Nyai Nafisah binti Kiai Haji Yahya Ambulu Losari, Kiai Khalil berputra 7 orang. Dan dari pernikahannya dengan Nyai Salamah dikaruniai 5 orang anak. 2 dari anak-anaknya menjadi tokoh masyarakat yang cukup disegani. Mereka adalah Kiai Haji Mustafa dan Kiai Haji Mujtahid. Kiai Mustafa mendirikan Madrasah Watoniyah di Pengarengan dan juga menjadi imam besar di Masjid Pengarengan. Sementara Kiai Mujtahid menjadi penerus Kiai Hasan dengan menjadi imam besar Masjid Nurul Islah Japura Kidul. Selain itu, pada tahun 1971, Kiai lulusan Lirboyo Kediri, Jawa Timur ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Japura Lor. Selanjutnya, masih satu atap dengan Yayasan Nurul Huda, pada tahun 2010 mendirikan Madrasah Sanawiyah. Kedua unit Madrasah Nurul Huda ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mengukir banyak prestasi. Saat ini, yakni di tahun 2016, jumlah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah tercatat 408 dan peserta didik Madrasah Sanawiyah 183. Sementara kegiatan dakwah dan keagamaan di Masjid Nurul Islah Japura Kidul yang dimotori putranya kian semarak, yaitu dengan menggelar pengajian kitab kuning, diskusi, serta pengembangan diri dan psikologi remaja. Anak yang ketiga yaitu Rahmah. Nyai Rahmah menikah dengan Kiai Ilman. Buah pernikahan mereka yaitu Khalid dan Yasir. Salah satu putra Kiai Yasir yaitu Kiai Haji Mukhtar Yasir meneruskan jejak perjuangan sang bapak dengan membuka pengajian dan dirosah diniyah di majelis taklim yang dikelolanya. Di samping itu, Kang Mukhtar juga menjadi khotib di Masjid Nurul Islah Japura Kidul dan Masjid Abu Bakar Japura Kidul. Daqaiqul Akhbar atau biasa dipanggil Daka adalah putra keempat Kiai Hasan. Kiai Daka tinggal di Dusun Cantilan, Desa Japura Kidul.
Tempat kediaman Kiai Daka semula adalah pekarangan yang penuh semak belukar dan pepohonan besar yang terkenal angker. Akhirnya, Kiai Daka dibantu adiknya Kiai Asral merubah keadaan pekarangan angker menjadi bersahabat dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, sekitar tahun 1960, Kiai Daka mendirikan sebuah tajuk kecil di pekarangan tersebut. Kemudian, atas desakan masyarakat, pada tahun 1970, oleh anak ketiga Kiai Daka, yaitu Kiai Haji Hudori, tajuk kecil itu direnovasi dan difungsikan menjadi masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, pengajian, dan sholat Jumat. Berikutnya, di sektor formal, Kiai Hudori mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1971. Masyarakat pun menyambut antusias ikhtiar Kiai yang terkenal tegas dan disiplin itu, yaitu dengan menitipkan anak-anaknya untuk menjadi peserta didik di MI Watoniyah Cantilan yang didirikannya. Perkembangan selanjutnya, unit pendidikan pun bertambah dengan membuka unit pendidikan Raudatul Atfal dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Fatmah adalah anak kelima Kiai Hasan. Dari hasil pernikahannya dengan Kiai Abdul Baqi bin Kiai Arsyad Karanganyar, Nyai Fatmah melahirkan 6 anak, yaitu Zuhud, Syuhud, Muzna, Syuhad, Hafid, dan Ghoyah. Salah satu dari mereka yaitu Kiai Haji Hafid mengantarkan Yayasan Pendidikan Islam An-Nizamiyah Japura Kidul yang didirikannya ke puncak prestasi. Yayasan yang dikelolanya mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan membludaknya jumlah peserta didik yang belajar di Yayasan An-Nizamiyah, sehingga madrasah induk yang hanya berjumlah 6 ruangan tidak mampu menampung jumlah peserta didik yang kian tahun kian banyak. Akhirnya, pada tahun 2006, membangun unit baru di Blok Ketapang, Desa Japura Kidul. Dan atas anugerah yang maha kuasa, di tahun yang sama, ada seorang donatur yang menyumbangkan sejumlah dana untuk membangun sebuah masjid. Maka didirikanlah masjid di area yang sama, yaitu Masjid Abu Bakar. Jumlah peserta didik dan unit pendidikan pun kian bertambah. Unit pendidikan semula hanya mengelola Madrasah Ibtidaiyah dan Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Selanjutnya dibuka Raudatul Atfal dan Madrasah Sanawiyah. Jumlah peserta didik pun kian banyak. Jumlah peserta didik per Januari 2016 tercatat 106 murid RA, 828 murid MI, dan 422 murid MTS. Angka itu menorehkan catatan jumlah peserta didik terbanyak di Kabupaten Cirebon. Tidak hanya kuantitas peserta didik yang fantastis, di jalur prestasi pun menorehkan penghargaan yang fenomenal, di antaranya yaitu meraih penghargaan MI terbaik tingkat nasional pada tahun 2010 dan juara kompetisi sains nasional tingkat Madrasah Sanawiyah pada tahun 2011. Yang keenam yaitu Durar. Kiai Durar menikah dengan Nyai Raudoh binti Kiai Mariyuni Lemah Habang. Kediaman Kiai Durar kira-kira 300 meter sebelah utara Pasar Senen Lemah Habang. Dari hasil pernikahannya menurunkan 5 anak, yaitu Khadijah,
Aisyah, Maksum, Ahmad Zahid, dan Zulaikha. Untuk mengembangkan dakwah Islamnya, Kiai Durar mendirikan Masjid Al-Huda sekitar tahun 1925. Saat ini, aktivitas Masjid Al-Huda kian menggeliat, terutama setiap bulan Ramadan. Berikutnya yaitu Khair. Kiai Khair menikah dengan Sumarti binti Tabri, Kedung Banjar, Pemalang, Jawa Tengah. Kiai Khair adalah satu-satunya turunan Kiai Hasan yang menetap di Pemalang. Saat ini, anak cucu Kiai Khair melanjutkan syiar dan dakwah sang kakek dengan mendirikan madrasah dan pesantren. Putra kedelapan Kiai Hasan adalah Kiai Asror. Kiai Asror yang masyhur dipanggil Kiai Asrar lahir pada tahun 1911. Nama Kiai Asrar sangat kesohor di lingkungan wilayah Cirebon. Hal itu karena beliau adalah sosok yang alim ilmu fikih, ilmu hikmah, ketabiban, bahkan kanuragan. Pasca ditinggal wafat mertuanya, Kiai Haji Salwa Yasin pada tahun 1947, Kiai Asral mengembangkan majelis taklim amanat mertuanya dengan mendirikan pesantren dan madrasah diniyah. Beberapa santri berdatangan guna menuntut ilmu di pesantren yang baru didirikannya, di antaranya dari Losari, Brebes, Pemalang, dan Pekalongan. Namun pada tahun 1965, asrama pesantren yang berbentuk bilik bambu dibakar habis oleh antek-antek PKI. Sepeninggal Kiai Asral pada tahun 1980, putra sulung Kiai Asral, Kiai Muhammad Adnan Amin, melanjutkan perjuangan sang bapak dengan mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa Madrasah Ibtidaiyah, Raudatul Atfal, dan Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Sementara pendidikan non-formal yang digelar malam hari yaitu Madrasah Muratilil Quran dan pengajian Kitab Kuning dengan membuka 3 kelas, kelas Jurmiyah, kelas Amriti, dan kelas Alfiyah. Pada tahun 2002, Kang Adnan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi penerus Kiai Adnan melanjutkan dan mengembangkan lembaga pesantren dengan membuka lembaga informal forum kajian ilmiah Majelis Taswirul Afkar pada tahun 2007. Forum ini secara serius melakukan kegiatan diskusi ilmiah, seminar, halaqah, advokasi, serta menjalin komunikasi dan membangun jejaring dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan lembaga dan badan otonom NU, dengan media cetak dan online, serta non-government organization atau NGO. Dalam waktu relatif singkat, Majelis Taswirul Afkar mulai dipandang sebagai mitra kerjasama oleh berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal itu dibuktikan dengan kerap hadirnya beberapa tokoh nasional yang mengadakan kunjungan kehormatan pada haflah, haul, dan imtihan yang digelar Yayasan Majelis Tarbiyah Hidayatul Mubtadiin, di antaranya yaitu Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat pada tahun 2008, Rois Syuriah PBNU, Kiai Haji Dr. Ahmad Hasim Muzadi pada tahun 2010, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Insinyur Haji Helmi Faisal Zaini tahun 2011, anggota DPR RI Haji Nurul Komar pada tahun 2011,
Kiai dan budayawan Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih pada tahun 2012, putri sulung Gus Dur Alisah Kotrun Nada Wahid pada tahun 2012 dan 2013, dan Khatib Am PBNU Kiai Haji Dr. Malik Madani pada tahun 2014. Putra ke-9 yaitu Zaid. Kiai Zaid mendapat jodoh Muniroh binti Muhsin Desa Tub Karangsuwung. Semasa hidupnya, Kiai Zaid mengabdikan diri di tengah masyarakat dengan mendirikan musolah kecil di samping rumahnya. Selain itu, Kiai Zaid juga menjadi salah satu imam dan khotib di Masjid Al-Falah yang dikelola oleh Kiai Fadoli, salah satu kiai karismatik Desa Tub Karangsuwung. Yang terakhir yaitu Zuhroh. Dari hasil pernikahannya dengan Abdul Mukti Kalirahayu Losari, Nyai Zuhroh dikaruniai 5 anak, yaitu Ismail, Abdul Khalik, Haimah, Huzaimah, dan Zainuddin. Pada tahun 2012, putri Kiai Ismail, Hunaini, mendirikan pesantren tahfidz Al-Quran Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal yang merupakan cabang pondok pesantren tahfidz Al-Quran Karawang asuhan Kiai Haji Mamdoh. Dengan dibantu suaminya Ustadz Sirojuddin, pesantren yang berada di Desa Japura Bakti itu berkembang pesat. Pesantren yang semula hanya memiliki 7 santri di tahun 2016 berjumlah lebih dari 100 santri. Demikianlah sekilas sejarah singkat Kiai Hasan dan zuriyahnya. Semoga dapat dijadikan uswah dan semangat dalam menegakkan kalimatullah bagi anak cucu keturunannya, dan juga muslimin muslimat, mukminin mukminat. Seiring harap dan doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.